Halo minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut, channel yang menyajikan konten alur cerita yang berbeda dari yang lainnya. Namun ingat, akutnya pakai D bukan pakai T. Video kali ini Mimin akan membuat alur cerita anime Tokyo Ghoul lagi. Mimin ambil yang episode OVA lagi nih, yang berjudul Tokyo Ghoul Pinto. Tokyo Ghoul Pinto ini bercerita tentang pertemuan antara Tsukiyama dan Horichie. Kira-kira ada hal menarik apa ya? Ya udah, nggak usah berlama-lama, mending kita langsung masuk aja ke alur cerita Tokyo Ghoul Pinto. Di awal cerita kita diperlihatkan seseorang pria yang sedang asik jogging di malam hari. Pria itu sedang rehat sebentar di sebuah taman. Namun dari balik kegelapan tiba-tiba ada tangan menembus dada pria itu. Ada sosok yang dengan sengaja melakukannya. Sosok itu ngoceh ngalor ngidul, tetapi sosok ini tak asing bagi penikmat anime Tokyo Ghoul pastinya. Yap, tepat sekali, sosok ini adalah Tsukiyama, ghoul yang terkenal dengan sifat eksentriknya. Seperti biasa, Tsukiyama selalu memperlakukan makanannya dengan sangat baik. Selera Tsukiyama memang selalu berubah-ubah, dia adalah tipe ghoul yang pilih-pilih kalau soal makanan. Selera Tsukiyama kali ini adalah seorang laki-laki yang giat berolahraga. Tsukiyama benar-benar tertarik dengan mangsanya kali ini. Bahkan aroma darah pria itu sampai membuat selera makan Tsukiyama meningkat. Tsukiyama benar-benar seseorang yang memperhatikan makanannya. Bahkan sebelum memakan pria itu dia bersujud meminta izin dulu. Lalu dengan nafsu yang menggelora Tsukiyama melakukan gigitan pertamanya. Namun tiba-tiba ada flash dari kamera. Sepertinya ada seseorang yang memotret Tsukiyama. Tsukiyama terkejut karena ada yang memotretnya. Tak lama muncul sosok gadis kecil membawa kamera muncul dari semak-semak. Dengan santainya berkata, "Yes, dapat sudah." Sambil bersorak kegirangan. Dia kagak tahu apa yang dia potret itu adalah seorang ghoul. Melihat sosok yang mengganggu waktu makannya, Tsukiyama jelas kesal dengan gadis kecil itu. Mata ghoul Tsukiyama sampai diperlihatkan, tapi gadis kecil itu malah memotret Tsukiyama lagi. Lalu gadis kecil itu berkata, "Wow, aku memotret posemu yang luar biasa." Lalu dengan santainya memperlihatkan hasil jepretannya ke Tsukiyama. Tsukiyama melihat hasil jepretan gadis itu malah terkesima sama dirinya sendiri. Tsukiyama baru sadar kalau ini tak bagus untuknya. Kemudian Tsukiyama bertanya, "Siapa kau ini?" Gadis kecil itu kenal dengan Tsukiyama. Gadis kecil itu adalah Horichie. Setelah berkenalan, Tsukiyama mengajak Hori ke sebuah kafe sepertinya untuk bernegosiasi. Tsukiyama dan Hori itu seumuran. Mereka juga sekolah di tempat yang sama. Hori sudah curiga sama Tsukiyama entah dari kapan. Lalu dengan kesabaran akhirnya berhasil mendapatkan foto Tsukiyama yang sedang makan. Hori ini anaknya sulit ditebak dan enggak bisa dikendalikan. Tsukiyama saja sampai bingung menghadapinya. Tsukiyama masih tak percaya bahwa Hori hanya ingin memotret saja. Tsukiyama berpikir pasti ada tujuan lain. Namun Hori hanya memberitahu kalau dia melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan foto yang bagus. Hori juga anaknya enggak bisa dengerin orang lagi bicara. Dia malah asik sendiri dengan kameranya. Udah gitu makannya enggak ukuran padahal badannya kecil. Karena merasa sudah lelah, Hori pamit untuk pulang. Namun Tsukiyama masih ingin berbicara, berusaha mengejarnya. Tetapi gagal karena terhalang oleh pelayan kafe. Keesokan harinya Tsukiyama masuk sekolah. Dia disambut oleh gadis-gadis di sekolahnya. Tsukiyama ini sangat populer di kalangan gadis-gadis, tetapi di kalangan pria justru sebaliknya. Lalu saat sedang asik bercengkrama dengan gadis-gadis, tiba-tiba sesuatu yang mengagetkan terjadi dan ternyata itu adalah si Hori yang muncul dari atas pohon. Di saat semua murid belajar dengan rajin, si Hori malah asik memotret apa saja yang ia temui. Sungguh kebiasaan yang sangat aneh menurut beberapa orang. Namun entah mengapa keanehannya itu yang membuat Tsukiyama terus memperhatikan Hori. Tsukiyama terus memperhatikan Hori bahkan sampai kelas selesai. Lalu ada guru yang menyuruh Tsukiyama untuk ikut dengannya sebentar. Guru itu mengajak Tsukiyama ke atap, namun ternyata guru di sekolah itu adalah Matsumae, pelayan Tsukiyama sendiri. Matsumae berkata, "Apa perlu saya menyingkirkan Hori untuk Anda?" Tsukiyama menjawab, "Tak perlu karena ini adalah masalahku sendiri." Tsukiyama hanya meminta Matsumae untuk mengawasi Hori. Di perpustakaan ada sosok gadis yang berwajah murung.
Sukiyama datang dan sedikit berbincang dengan gadis murung itu. Sepertinya gadis murung itu adalah Goul. Soalnya Sukiyama berbicara soal Hori yang memotretnya saat sedang makan dengan santai. Nama gadis murung itu adalah Ikaru. Ikaru bertanya kenapa tidak dihabisi saja. Sukiyama menjawab dia masih belum tahu tujuan dari Hori. Ditambah keanehannya itu membuat Sukiyama tertarik, padahal Sukiyama itu bisa dibilang memiliki insting Goul yang tajam. Namun mengapa dia tak menyadari keberadaan Hori? Sukiyama merasa bahwa bau Hori tak membangkitkan selera makannya sama sekali. Secara tak sadar Sukiyama membuat pengecualian untuk Hori karena dia bukan target makanannya. Ikaru hanya tertawa mendengar ocehan Sukiyama itu. Sepertinya dia memahami perasaan yang dialami oleh Sukiyama. Abis selesai makan malam, Sukiyama bertanya ke Matsumae apa dia sudah selesai menyelidiki Hori. Matsumae melaporkan soal Hori cie keluarganya biasa aja. Dia mendapat nilai bagus di ujian masuk sehingga dapat beasiswa. Tapi setelah itu dia malas-malasan. Dia mendaftar di sekolah itu karena sekolah itu paling dekat dengan rumahnya. Satu-satunya yang membuat dia senang adalah fotografi. Dia tak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Sukiyama makin bingung dengan Hori, dia seperti kartu tarot nomor 0 the Fool. Kemudian Sukiyama berpikir ingin membuat Hori menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kemudian Sukiyama mengajak Hori ke sebuah rumah sakit. Lalu Sukiyama mengatakan bahwa rumah sakit bisa menunjukkan betapa pentingnya manusia itu. Hori seenaknya menyimpulkan bahwa Sukiyama sedang sakit. Kagak dengarkan Sukiyama ngomong ini si Hori. Tapi karena tingkahnya yang begitu justru malah terlihat lucu si Hori ini. Kemudian Sukiyama mengajak Hori untuk duduk di bangku taman rumah sakit. Sukiyama menyuruh Hori untuk melihat seorang kakek-kakek yang bertindak mesum ke suster perawat. Sukiyama menjelaskan bahwa kakek itu punya penyakit jantung. Tapi terkadang dia suka menggoda suster muda. Dia langsung lupa perbuatannya. Jadi dia tak merasa bersalah. Tidak ada yang protes karena kakek itu sudah bayar untuk rumah sakit ini. Yah biasa itu money power. Setelah menjelaskan Sukiyama mengajak Hori ke acara makan malam. Tetapi Sukiyama ingin Hori yang mendapatkan tiketnya dengan kemampuannya sendiri. Acaranya besok Sabtu tepat tengah malam. Hori harus menyusup ke kamar kakek mesum tadi. Lalu membukakan jendela untuk Sukiyama. Kau pasti akan mendapatkan foto yang sangat hebat. Jelas-jelas makan malam di sini maksudnya adalah makan malam seorang Goul ya. Kayaknya Sukiyama bakal memangsa manusia lagi. Kemudian Hori melakukan seperti yang Sukiyama perintahkan. Dia masuk ke kamar kakek mesum itu. Untungnya tuh aki-aki udah tidur. Hori bisa masuk dengan santainya. Hori mengecek sekeliling kamar kakek mesum itu. Dia merasa kamar kakek mesum itu sudah seperti hotel mewah. Tak lama setelah itu ada suara langkah kaki terdengar sangat kencang. Hori yang mendengar suara langkah itu langsung bersembunyi. Rupanya yang datang adalah suster. Tapi suster ini sepertinya suasana hatinya sangat buruk. Dia mengambil pisang dan menjejelin ke mulut kakek mesum itu. Rupanya suster itu yang sering jadi korban pelecehan si kakek mesum. Si suster sepertinya orangnya agak sadis atau mungkin hanya ingin membalas perbuatan kakek mesum aja kali. Tapi sampai mukulin aki-aki yang lagi molor sungguh terlalu. Si suster benar-benar sudah kalap tingkat akut sepertinya. Namun tindakannya itu dipotret oleh Hori. Kemudian Sukiyama datang sambil bertepuk tangan. Si suster langsung dibuat diam lemas oleh Sukiyama. Sukiyama meminta pendapat Hori soal si suster sadis itu. Si suster sadis sering melakukan perbuatan kejinya itu. Sukiyama memuji suster sadis itu karena skenario yang dia mainkan cukup menawan. Sukiyama mengambil serbet tanda bahwa dia akan menyantap makan malamnya. Rupa-rupanya Sukiyama sedang berselera ke aki-aki bau tanah. Kemudian dengan santainya paha si kakek mesum dipretelin oleh Sukiyama. Si kakek mesum bahkan sampai teriak kesakitan tetapi Sukiyama menutup mulutnya. Seperti biasa Sukiyama ngoceh aneh saat sedang makan. Ya pokoknya harmoni lah intinya. Saya sendiri agak susah menceritakan kalau sudah soal rasa. Maklum level saya belum sampai ke tingkat itu. Sukiyama masih terus melanjutkan menyantap kakek mesum itu dan ocehan anehnya masih juga berlanjut. Si kakek mesum meminta tolong ke suster sadis namun bukannya ditolong malah ditendang. Sementara itu Hori masih sibuk memotret aksi si suster sadis itu.
Kemudian entah mengapa Sukiyama mencengkram kerah baju Hori, lalu mengarahkan Hori keluar jendela. Sepertinya Sukiyama berniat mengakhiri hidup si Hori. Sukiyama bertanya, apa yang kau lihat dengan matamu? Hori malah menjawab, anginnya sangat sejuk. Sukiyama makin menjadi-jadi tak karuan. Segitu pengen tahu tentang Hori, kemudian Hori malah memotret Sukiyama. Lalu Sukiyama menjatuhkan Hori tanpa merasa bersalah sedikitpun. Hori melihat sebuah objek foto yang sangat indah. Saat sedang jatuh ia memotret seperti biasanya. Padahal Hori bakal mati namun dia seperti tak takut sama sekali. Tapi Sukiyama melompat untuk menangkap Hori. Kemudian mereka berdua jatuh di antara pepohonan. Lalu Hori mencubit pipinya, ia merasa bahwa dia masih hidup. Sukiyama akhirnya mengerti soal Hori. Sukiyama sekarang menganggap Hori adalah peliharaannya. Hori baru ingat bahwa foto Sukiyama yang sedang makan sudah dia upload di blog, namun untungnya postingannya dijadwalkan. Jadi Hori sudah menyiapkan itu untuk berjaga-jaga kalau Sukiyama membunuhnya. Sungguh tindakan sangat cerdas yang dilakukan oleh Hori. Sukiyama saja sampai terkejut mendengar hal itu. Namun karena Hori masih hidup dia akan hapus unggahan tersebut. Tapi karena tak membawa komputer Hori jadi bingung. Sukiyama menawarkan untuk ke rumahnya dan menghapus unggahan Hori menggunakan komputer miliknya. Namun Hori malah menganggap undangan Sukiyama itu sebagai sebuah tindakan mesum. Pikiran Hori memang sulit ditebak. Namun Sukiyama menganggap itulah sisi manis si Hori. Ya kalau dilihat dari sisi romantis cerita kali ini memang seperti sebuah kisah cinta. Oke minasan, bagaimana kisah cinta antara Sukiyama Su dan Horichie? Mungkin ada yang menganggap ini bukan kisah cinta tapi enggak apa-apa. Soalnya setiap orang punya pandangan masing-masing. Setelah ini mau alur cerita apa lagi ya? Lanjutin AOT season 3 atau buat alur cerita anime lain ya? Kalian saja ya yang pilih ya. Silakan tinggalkan komentar di bawah, nanti mungkin akan saya buatkan. Oh iya, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye bye. 教えてよ教えてよその仕組みを僕